beberapa materi, ada beberapa halaman PPT gitu ya. Sudah terlihat kah teman-teman PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Materi imunologi untuk semester 5 pertemuan 11 ya, karena harusnya pertemuan saya kemarin, tapi karena saya minggu kemarin bentrok, jadi saya tukaran dengan Bu Ismi. Jadi Bu Ismi yang masuk duluan. Nah, pengenalan respon imun terhadap sel kanker. Nah, teman-teman tahu bahwa kanker saat ini mendapat perhatian utama dunia, terutama di bidang kesehatan. Kenapa? Karena sel kanker sekarang sudah menduduki, bukan sel kanker ya, kankernya, penyakit kanker apapun jenis kankernya, mulai dari kanker payudara, kanker kolon, kanker hati dan lain seterusnya. Nah, itu menempati urutan kedua yang paling banyak menyebabkan kematian kematian di dunia begitu, setelah penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, penyakit kanker itu di beberapa artikel menyatakan bahwa hampir 80 sampai dengan 90% pasien yang menderita kanker itu beresiko mengalami kematian begitu ya, atau telah mengalami jadi angka mortalitasnya itu hampir 90% begitu ya, sehingga sampai saat ini para peneliti juga masih mencari obat yang tepat untuk bisa menyingkirkan sel kanker dalam stadium apapun begitu ya. Bagaimana mendapatkan suatu obat yang bisa menyingkirkan kanker dan memberikan efek samping yang rendah begitu ya, karena kita tahu efek samping obat-obat kanker saat ini itu tergolong tinggi begitu ya. Jadi untuk pencampuran obat sitotoksik saja kita perlu berhati-hati ya, jadi harus pakai APD juga pada saat kita melakukan pencampuran obat sitotoksik, apalagi untuk pasien yang mendapatkan obat sitotoksik tersebut ya. Bisa dibayangkan bahkan mungkin bisa menimbulkan penyakit yang baru hanya untuk mengantisipasi atau hanya untuk mengobati penyakit kanker gitu. Nah, pada saat ini, pada perkembangannya, sekarang para peneliti mulai merubah jalur untuk lebih banyak mengamati di bidang imunologi. Sekarang dicarilah pengobatan yang berasal dari sistem imun, karena memang sistem imun kita sangat berperan dalam proses penghancuran sel kanker begitu ya. Nah, jadi sistem imun kita itu sangat berkaitan dengan sel kanker ya, karena sel kanker itu akan dianggap sebagai antigen sel oleh tubuh kita sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa antigen itu ada antigen yang berasal dari luar ya, atau ekstraseluler ya, atau antigen asing. Itu misalnya contohnya mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Itu adalah antigen yang berasal dari luar, atau protein asing yang berasal dari luar. Sedangkan kanker itu nanti oleh sistem imun kita akan dianggap sebagai antigen sel atau antigen intraseluler, karena antigen itu berasal dari dirinya sendiri begitu ya, karena kita tahu bahwa sel kanker itu berasal dari sel normal yang mengalami mutasi yang kemudian dia berkembang menjadi abnormal atau berkembang menjadi sel maligna atau sel tumor begitu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya respon imun terhadap sel kanker. Karena sel imun kita ada yang sifatnya itu menstimulasi dan ada juga yang bersifat menekan, begitu ya, terhadap sel kanker tersebut. Terutama pada proses perkembangan sel kanker. Dan kapan sel kanker bisa dikenali oleh sel imun kita?
ya. Apakah bisa dikenali dari awal ataupun mungkin nanti setelah dia menjadi sel kanker, ya. Karena sistem imun kita itu secara umum saat dia mengalami pematangan dan masuk ke peredaran darah, sel imun kita tidak boleh mengenali sel normal ataupun jaringan yang ada di dalam tubuh, ya, atau yang dia sebut dengan sel. Sedangkan untuk yang untuk keadaan yang lain, kalian sudah mendapatkan materi tentang autoimun ya. Nah, autoimun itu adalah ketika sistem imun kita mengalami gangguan, mengalami perkembangan yang negatif, maka dia tidak bisa mengenali sel. Dia malah bisa mengenali sel, ya. Jadi dia malah mengenali organnya sendiri, maka nanti akan dihancurkan begitu. Maka secara normal sistem imun tidak boleh mengenali sel atau intraselul atau intrasel kita, ya. Jadi tidak boleh yang berasal dari tubuh kita sendiri itu dikenali, itu nggak boleh, karena nanti akan automatically akan dihancurkan begitu, ya. Jadi dia hanya bisa menghancurkan yang berupa antigen asing, ya. Tapi itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam, ya. Nah, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya bahwa sistem imunitas manusia, ya, yang bekerja terhadap sel yang bersifat patogen atau antigen, terutama kalau yang kita bicarakan adalah sel kanker, itu ada 2 bentuk, ya. Sama dengan yang sistem imun lakukan terhadap ketika dia bekerja terhadap sel yang berasal dari ekstrasel, ya, sel patogen yang berasal dari luar. Itu ada 2 bentuk, yaitu sel imunitas alami atau innate immunity dan imunitas yang didapat atau adaptive immunity. Nah, kita tahu innate alami dan adaptive immunity itu tidak bekerja secara bersamaan. Awalnya selalu dimulai dengan innate alami, imunitas alami kita yang bekerja. Kemudian baru nanti diikuti dengan imunitas yang adaptif. Nah, biasanya imunitas adaptif akan terpicu ketika imunitas alami kita bereaksi tidak lengkap, ya. Artinya mungkin belum semua patogen yang atau zat asing itu bisa disingkirkan oleh imunitas alami. Karena tidak bisa, maka karena belum lengkap, ya, maka baru diikuti nanti secara definitif, ya, secara perlahan akan dihancurkan oleh sistem imun kita yang adaptif. Nah, sistem imun kita yang alami itu ada banyak sekali, ya, termasuk di dalamnya ada sel NK, makrofag, APC, dan lain sebagainya. Sedangkan sel imun alami ini juga memiliki peran, ya, untuk melawan sel tumor. Nah, diikuti dengan sel imun kita yang adaptif, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, kemudian begitu juga dengan sistem imun kita yang seluler dan imunitas yang humoral. Semua bekerja terhadap sistem imun, begitu, ya. Dan biasanya sistem imun kita bisa berubah dengan bertambahnya usia, ya, karena semakin tua sistem imun kita juga yang teraktivasi mungkin akan semakin rendah, begitu, ya. Maka oleh karena itu kadang kita harus mengkonsumsi zat-zat yang bisa meningkatkan sistem imun. Nah, untuk mengingat kembali dari awal perkuliahan, ya, bahwa sistem imun sebenarnya dibagi menjadi sistem imun yang spesifik dan sistem imun yang non-spesifik. Sistem imun yang non-spesifik lebih ke fisik dan ada yang bentuk larut, kemudian ada yang bekerja secara biokimia, ada yang bekerja secara humoral dan seluler. Nah,
yang paling banyak berperan dalam penanganan atau respon imun terhadap sel kanker itu adalah sel imun kita yang spesifik, terutama sistem imun seluler ya, terutama sel T. Sel T nanti ketika dia teraktivasi maka dia akan mendegenerate, bisa menghasilkan T helper 1, T helper 2, T helper 17, T regulator, bahkan sel T sitotoksik gitu ya. Oke, sebentar ya. Sebentar saja, maaf sebentar. Saya lupa absen. Absensi. Kalian juga harus absen ya. Karena saya juga harus absen. Absen pagi. Oke, baik ya. Maaf ya teman-teman, saya tadi harus absen dulu karena saya lagi WFH, jadi harus absen. Baik, nah kita lanjutkan ya. Nah, ada sistem imun kita yang paling banyak bekerja ya terhadap sel kanker, yaitu sel imun seluler, terutama sel T. Kemudian nanti di sel B itu nanti sitokin ya. Sitokin itu banyak sekali fungsinya begitu ya, karena dia sebenarnya adalah penyampai sinyal begitu ya. Jadi sinyal untuk mengaktifasi elemen-elemen dari sistem imun lainnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke respon imun, kita ke kankernya dulu begitu ya. Kita tahu bahwa kanker itu adalah keadaan di mana sel normal yang tadinya sel normal kemudian dalam keadaan tertentu dan faktor lingkungan tertentu menyebabkannya ia mengalami mutasi. Akibat mutasi yang dia terima, maka kemudian dia akan kehilangan kontrol untuk untuk mengontrol dirinya pada saat proses pembelahan sel. Gitu. Jadi dia gagal untuk mengontrol proses pembelahan sel, akibatnya dia terus membelah, begitu ya. Nah, pada saat mutasi, sel juga akan kehilangan kemampuan apoptosis, begitu ya. Jadi dia akan tidak bisa menerima sinyal apoptosis. Akibatnya dia tidak bisa mematikan dirinya sendiri. Nah, sehingga sel ini akan terus tumbuh dan berkembang, gitu ya, karena kematian selnya tidak ada. Kemudian dia juga tidak menua. Jadi ketika sel ini bertumbuh, berkembang begitu ya. Kemudian setelah itu dia membelah, setelah itu dia membelah lagi, setelah itu dia tumbuh, kembang, membelah, setelah itu dan dia tidak mati begitu. Akibatnya dia tumbuh menjadi sangat
banyak dan kecepatan pertumbuhannya biasanya akan melebihi rata-rata kecepatan dari sel normal begitu ya. Dan untuk sel kanker itu juga dia selain dia kehilangan kemampuan apoptosis dan terus membelah terus-menerus begitu ya, dan dia juga akan menampilkan di dalam selnya akan membentuk suatu protein yang memberikan tanda atau sebagai penanda begitu, yang kita sebut nanti penanda tumor atau yang nanti akan kita kenal sebagai antigen tumor gitu ya. Nah, antigen tumor inilah yang akan dikenali oleh sistem imun kita sebagai antigen asing. Hanya antigen tumor ini akan menjadi akan menjadi lebih jelas tertampil begitu ya pada permukaan. Jadi dia ada di dalam sel tumor. Nah, dia bisa tampil di permukaan selnya. Nah, baru bisa dikenali oleh sel imun. Tetapi saat perkembangan sel normal, ketika dia baru premaligna atau baru pro tumor, maka itu belum antigen ini belum sampai pada permukaan sehingga akan sulit dikenali oleh sistem imun kita. Maka sistem imun kita biasanya akan mengenali sel kanker sebagai antigen sel ketika antigen tumor ini sudah bisa dikenali atau yang kita sebut dengan sel yang memiliki imunogenisitas tinggi atau imunogenik yang tinggi begitu ya. Nah, itu kenapa ada yang menanyakan bahwa kenapa kalau sel respon imun kita bisa mengenali tumor, kenapa tidak dari awal sebelum sel normal itu berubah menjadi sel tumor untuk dihancurkan begitu ya. Tidak bisa teman-teman, kenapa? Karena sel tumor itu berasal dari sel normal. Ya, sel normal itu tidak akan bisa dikenali oleh sel imun kita sendiri. Bahkan ketika masa perkembangannya pada proses tumorogenesis, ya, proses perkembangan sel normal menjadi sel tumor itu pada saat tumorogenesis itu juga tidak bisa dikenali, bukan tidak bisa ya, sulit sekali dikenali oleh sel imun kita karena antigen yang tertampil pada sel tumor tersebut masih sangat sedikit ya, masih minim. Jadi kemampuan antigen asing yang bisa dikenali sistem imun itu sangat minim, maka sel ini akan terus berkembang menjadi sel kanker sehingga nanti ketika dia menjadi sel yang memiliki imunogenik tinggi baru bisa dikenali oleh sistem imun dan baru bisa dihancurkan oleh sel imunitas kita gitu ya. Nah, karena sel kanker kita itu biasanya tadi dikatakan kecepatan pertumbuhannya sangat cepat, sehingga kadang tidak bisa terikuti dengan sistem imun begitu ya. Jadi sistem imun kita tumbuhnya tidak lebih cepat daripada sel kanker. Nah, kemudian ada kemampuan sel kanker untuk bisa menghindari sel tumor ya, sel kanker menghindari sel imun kita. Maka kita harus meningkatkan sel imunitas kita ya, sel imunitas kita untuk bisa merespon sekaligus banyak sel tumor ya. Jadi kalau sel imun kita juga banyak ya, maka lebih banyak juga yang bisa menghancurkan sel tumor gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan meningkatnya imunitas terhadap tumor, kita memiliki harapan yang tinggi untuk bisa mengobati tumor dengan menggunakan respon imun ya. Jadi selain mengobati tumor juga untuk memperbaiki atau mengobati cangkok jaringan dengan menggunakan respon imun. Itu yang kita kenal nanti dengan pengobatan imunoterapi ya. Jadi sel
kanker ini karena dia punya kemiripan ya dengan sel cangkok jaringan, karena dia mampu menanggapi antigen yang non-infeksius. Kalau yang infeksius ya ada bakteri, virus, dan lain sebagainya. Nah, tetapi dia juga mampu menanggapi sel yang non-infeksius ini, yang tidak infeksius ini sebagai sel asing. Maka nanti pada perkembangannya kita bisa mengobati sel kanker dengan menggunakan sistem imun, gitu ya. Tetapi sel kanker harus bisa dikenali begitu ya dengan tadi antigennya yang berupa penanda tumor. Nah, takutnya nanti kenapa harus dihancurkan sel-sel kanker ini ya, karena nanti takutnya ketika sudah ada antigen yang menjadi penanda tumor dan ini merupakan protein yang bisa diekspresikan dan ini bisa diekspresikan pada seluruh jenis sel, maka itu yang akan nanti menjadi target dari keganasan sel tersebut. Nanti tumornya malah menjadi ganas ya, malah menjadi kanker ganas. Nah, bagaimana dengan sistem imun kita sendiri dalam merespon sel kanker? Ya, biasanya yang paling aktif itu adalah yang kita kenal dengan sel limfosit T sitotoksik atau sitotoksik T limfosit, atau yang lebih kita kenal dengan disingkat menjadi CTL. Ya, CTL ini bagian dari sel T, dari sel limfosit T ya. Tadi di depan sudah dijelaskan ya bahwa sel ini mudah sekali juga tercetusnya ya dengan bantuan persinyalan, misalnya dengan bantuan T helper 1, dengan aktivasi CD8 dan lain sebagainya ya. Nah, nanti sel limfosit T inilah yang berperan dalam penghancuran sel kanker. Ya, jadi semakin tinggi aktivitas sel imun, semakin banyak aktivitas dari sel T sitotoksik, maka akan semakin banyak pula sel tumor yang akan disingkirkan atau dieliminasi ya. Nah, bagaimana dengan sel kanker itu sendiri? Sel kanker itu untuk bisa berkembang dari sel normal menjadi sel tumor atau sel kanker itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal, gitu ya. Tidak hanya oleh adanya satu hal seperti ini faktor genetik misalnya, jadi orang tuanya ini misalnya memiliki sel kanker begitu ya. Kemudian nanti anaknya juga memiliki sel kanker yang sama. Nah, itu sangat tergantung begitu ya. Sangat tergantung dari pola hidup anaknya ya, dari pola hidupnya. Nah, kemudian dari pola hidup itu maka jadi kita bisa misalnya menghindari zat-zat yang nanti bisa mempromot gen tersebut menjadi aktif begitu ya. Jadi misalnya radiasi misalnya gitu ya, atau misalnya virus, atau mungkin misalnya karsinogenik begitu ya, zat-zat karsinogenik yang mungkin tidak sengaja terpapar atau terkonsumsi begitu. Nah, itu merupakan faktor lingkungan besar yang bisa menyebabkan faktor genetik terpicu untuk menjadi sel kanker. Nah, lingkungan mikro juga ada yang ada di sekitar tumor ya, yang juga bisa mempengaruhi sel yang tadinya baru pro tumor itu berubah menjadi sel tumor ya. Misalnya ada lingkungan mikro di sekitarnya. Jadi misalnya itu ada CAF begitu ya. Kemudian nanti ada growth factor dan ada lain sebagainya ya. Itu juga memicu untuk sel kanker lebih cepat terpicu untuk tumbuh begitu ya. Kemudian ada lingkungan-lingkungan yang lain misalnya seperti inflamasi. Ya, inflamasi kronik itu mampu sekali untuk menginisiasi atau mengembangkan sel normal menjadi sel tumor ya, sel pro-tumor begitu. Nah, misalnya contohnya gambar ini ya.
Nah, ini gambar ini ya, ini ada perkembangan ya, perkembangan sel kanker. Jadi misalnya di sini sel kanker itu kan terdiri dari banyak jenis ya. Jadi dari sel apapun dia bisa, baik itu dari sel epitel, sel jaringan ikat, sel mesenkim gitu ya, pembuluh darah, sel darah sendiri dan lain sebagainya. Nah, jadi ada sel fibroblast, itu semua berbagai tipe sel bisa berubah menjadi sel kanker ya. Nah, karena dari masing-masing jaringan tersebut itu memiliki memiliki koordinasi atau memiliki komunikasi sinyal begitu ya. Jadi kanker itu makanya juga bisa kemana-mana akibat tadi komunikasi sel. Biasanya komunikasi sel itu diinduksi oleh STAT3 ataupun mungkin nanti oleh bagian dari sitokin kita begitu ya. Nah, microenvironment-nya jadi ini adalah CSC atau cancer cell stem cell begitu ya. Jadi sel stem untuk kanker yang tadinya normal kemudian dia mengalami diferensiasi. Proses diferensiasi ini yang menyebabkan sel nanti akan berkembang menjadi sel tumor ya. Jadi intermediate cell. Jadi sel pro-tumor. Nah, untuk perubahan menjadi sel intermediate state ini, jadi pro-tumor, nah ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama oleh genetik, baik itu genetik atau epigenetic modification. Jadi yang memodifikasi inti sel atau kromosom sel tersebut atau gen dari sel tersebut ini ada modifikasinya ya. Kalau dia bisa mengalami modifikasi, mengalami translokasi misalnya, maka nanti dia pada perkembangannya berubah menjadi sel yang abnormal begitu. Nah, itu didukung dengan ini keadaan microenvironment. Jadi misalnya virus, radiasi, panas, kemudian inflamasi kronik, kemudian ada injury, luka, dan kemudian ada faktor-faktor lain misalnya growth factor, kemudian ada CAF dan ada juga makrofag begitu ya. Nah, ini semua bisa memacu sel yang tadinya normal menjadi sel pro-tumor atau mungkin bahkan menjadi sel tumor ya. Kalau kita lihat dari sel normal menjadi sel onkogenik masih satu pro-tumor, tapi kalau dia sudah menjadi sel kanker dia biasanya bisa bermetastasis. Gitu ya, menjadi lebih banyak. Nah, kemudian ada akibat microenvironment ini di mana sel kanker akan berkembang menjadi yang tadinya sel pro-maligna menjadi maligna begitu ya. Nah, tadi apa saja yang mempengaruhi misalnya genetik. Genetik ini kita tahu bahwa pada proses perkembangannya ya pada saat sel kanker itu berkembang atau sel normal kita berkembang, awalnya sel normal ya. Sel normal kita itu juga memiliki fase normal. Jadi ketika diferensiasi sel, dia berkembang, dia tumbuh, kemudian berproliferasi, kemudian maturasi dan lain sebagainya. Itu semua ada yang mengatur. Nah, salah satu yang mengatur sel normal ini adalah sel protoonkogen. Ketika protoonkogen ini nanti diekspresikan secara berlebihan, dia nanti akan merangsang pertumbuhan. Hanya pertumbuhannya adalah menuju ke arah sel tumor. Nah, tetapi jangan khawatir, di dalam tubuh kita juga ada anti-onkogen tersebut atau yang kita sebut dengan gen supresor atau tumor suppressor genes ya, yang dia nanti bekerja menghambat pertumbuhan, terutama menghambat pertumbuhan bagi sel-sel yang berkembang tidak normal. Ya, jadi apa bentuk sel-sel yang berkembang tidak normal itu tadi akibat aktivasi dari sel onkogen yang berlebihan, maka biasanya terjadi perubahan struktur ya. Jadi pasangan purin dan pirimidinnya, basa purin pirimidin tidak
tidak sesuai template lagi begitu ya, berubah begitu. Nah, kemudian ada perubahan translokasi pada kromosom. Kemudian ada peningkatan ekspresi sel, kemudian ada mutasi pada elemen yang mengontrol ekspresi gen. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan sel yang tadinya normal berubah menjadi sel tumor begitu ya. Nah, di dalam tubuh kita juga ada anti-onkogen yang namanya tumor supresor gen. Jadi kalau ada sel yang tidak normal berkembangnya nanti akan ditekan dan dihambat begitu ya. Jadi dia tidak akan terus tumbuh gitu. Jadi ada gen lain yang mengatur itu. Begitu ya. Nah, itu yang terkait dengan genetik ya. Jadi biasanya salah satu yang menyebabkan sel normal menjadi sel tumor adalah ketika sel normal tersebut mengalami proses ini, aktivasi yang berlebihan, ekspresi protein yang berlebihan, kemudian ada ekspresi gen yang salah begitu ya, maka akan ada nanti gen supresor. Gen supresor ini akan menekannya sehingga dia sel yang salah tersebut tidak akan terus berkembang gitu. Ya. Nah, proliferasi yang berlebihan dapat dicegah oleh gen supresor tumor ya. Jadi bisa dicegah oleh ini. Jadi proliferasi selnya tidak berlebihan dengan cara menghambat pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan sel kanker. Tetapi gen supresor ini, supresor tumor ini juga bisa dihambat dan bisa diinaktivasi dan bisa dimutasi. Dimutasi itu berarti dia di mutasi itu dirubah begitu ya sehingga efek supresornya hilang. Begitu juga dengan inaktivasi, dia dihambat secara sementara itu ya sehingga fungsi penekan pertumbuhan selnya dihambat. Jadi tidak ada lagi yang menghambat sel-sel untuk berkembang termasuk sel-sel kanker begitu ya. Kemudian, nah faktor lingkungan. Ada faktor lingkungan yang mempengaruhi juga gitu ya. Nah, antara lain adalah misalnya inflamasi kronik terutama ya, karena sebenarnya inflamasi ini adalah faktor pertahanan. Ketika kita mengalami infeksi, kemudian ada inflamasi akut, nah biasanya sistem imun kita bekerja untuk melindungi. Nah, tetapi ada juga berbagai produk inflamatori tersebut yang dia bisa menyebabkan penekanan apoptosis, kemudian meningkatkan proliferasi, kemudian bermetastasis dan lain sebagainya. Kemudian, nah, apa saja produk proinflamasinya? Ada produk gen, misalnya tumor nekrosis faktor, interleukin, kemokin, COX-2 dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita ada inflamasi yang kronik yang berlebihan, maka biasanya nanti ini akan bisa menyebabkan terjadinya tumorogenesis. Ya, tumorogenesis, kemudian selnya akan bertransformasi, kemudian namanya dia bisa bertahan, bisa berkembang dan lain sebagainya gitu. Kemudian nah ini konsep kunci inflamasi, kalian semua udah tahu ya bahwa inflamasi itu adalah proses respon jaringan pada keadaan infeksi atau non-infeksi. Kemudian, nah ini adalah keadaan inflamasi yang dapat memicu terjadinya kanker, gitu ya. Oke, maaf sebentar. Nah, ini adalah
adalah peran inflamasi ya. Tadi kita tahu bahwa inflamasi kronik dia akan menghasilkan produk-produk proinflamatorinya ya. Nah, pada proses inflamasi ini karena dia menghasilkan produk-produk inflamatorinya, termasuk yang dihasilkan pada inflamasi ini adalah ROS, reaktif oksigen spesies. Jadi oksigen yang tidak memiliki pasangan ya, oksigen yang dia bersifat bebas begitu ya, yang bersifat radikal dan dia sangat aktif begitu ya, sangat reaktif begitu. Jadi maka dikatakan dengan ROS, reaktif oksigen spesies, dan juga ada reaktif nitrogen intermediate. Nah, kedua ROS dan RNI ini itu sebagai hasil ketika ada sel-sel yang mengalami inflamasi ya, yang menyebabkan nanti ROS ini karena dia tidak punya pasangan, RNI itu ya dia adalah radikal, elemen radikal yang tidak berpasangan, maka dia akan mencari pasangannya terutama ke sel, ke dalam sel. Makanya sel nanti akan berkembang menjadi tidak normal ya, karena dia akan mengalami mutasi. Nah, ini akan memulai terjadinya inisiasi tumor. Jadi terbentuk awalnya tumor begitu. Apalagi diikuti dengan sitokin. Ya, sitokin juga pelepasannya akan memicu meningkatkan ini ROS dan RNI di dalam sel begitu ya. Sehingga sel akan lebih berpotensi untuk menjadi kanker. Kemudian kalau ini tumor pada tahap inisiasi, inflamasi juga menyebabkan promosi tumorogenesis. Jadi misalnya ini sistem imun kita, ada sel T, sel T, makrofag dan dendritik sel ya. Nah, sel-sel ini, sel T, sel makrofag, sel dendritik akan memicu lepasnya sitokin. Nah, sitokin itu tidak semua buruk ya, tetapi juga ada yang jadi sitokin itu interleukin 1-17 itu jadi ada yang bersifat stimulan begitu ya, dan ada yang bersifat inhibitor begitu ya. Nah, sitokin yang di sini karena fungsinya adalah untuk komunikasi antar sel atau transduksi sinyal antar sel begitu ya, atau komunikasi lah lebih sempitnya. Maka dia bisa mengaktifasi sel yang protumor itu untuk mengaktifkan nuklir faktor kappa beta dan juga STAT3. STAT3 ini adalah sebenarnya signal transducer untuk activating ini ya, limfosit T, activating limfosit T. Jadi dia menghambat kerja dari limfosit T begitu. Akibatnya nanti sel yang promaligna ini bisa survive terhadap sel-sel imun, kemudian dia berproliferasi, berkembang menjadi lebih banyak, grow, dia terus tumbuh. Kemudian ada angiogenesis dan ada invasi. Jadi sel yang protumor ini ketika sitokin jumlahnya tinggi begitu ya, ada banyak sekali yang mempengaruhi, maka nanti dia akan bekerja di sini ya. Nah, ini sama sebenarnya interaksi ya ini. Baik. Ini adalah inflamasi ya, ada faktor-faktor inflamasi, mediator-mediator inflamasi yang sering terjadi, yang sering terbentuk pada keadaan infeksi. Nah, salah satu aktivasi dari inflamatori ini adalah mengaktifkan faktor transkripsi, yaitu nuklir faktor kappa beta dan transducer begitu ya. Nah, kemudian menyebabkan inflamasi akan memproduksi sitokin, kemokin, growth factor dan lain sebagainya. Ini
Nah, kemudian nanti faktor-faktor ini pada faktor-faktor inflamasi ini ditambah dengan faktor yang baru akan menyebabkan sel proliferia, kemudian imun suppression, kemudian angiogenesis dan metastasis. Jadi sama dengan yang di sebelah yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita kita tulis dengan bahasa yang awam bahwa tumorogenesis atau pembentukan sel tumor itu dimulai dari sel tumor, di mana sel tumor itu mengalami mutasi ya baik pada faktor pertumbuhannya maupun pada protein kinasenya, kemudian dia berubah menjadi sel mutan atau sel neoplastik atau sel promalignan atau sel promalignan ya. Nah, kemudian dia baru separuh tuh menjadi sel mutan ya. Nah, kemudian karena adanya siklus sel regulator dan adanya mutasi tambahan, maka dia berubah menjadi sel yang berupa tumor jinak. Kalau berupa tumor jinak ini karena dia tidak stabil, ketika dia sudah stabil maka namanya menjadi tumor ganas. Gitu ya. Kemudian ini kita lewatkan saja ya. Nah, kita langsung ke respon imun terhadap tumor. Respon imun terhadap tumor, jadi ketika kita membahas apakah sistem imun kita itu memiliki efek terhadap pertumbuhan sel tumor ya, atau bahkan apakah sistem imun kita punya kemampuan untuk menanggapi atau untuk menyingkirkan sel tumor. Maka sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada metode-metode yang bisa kita gunakan sebagai pengendali dan pengeliminasi sel ganas oleh imunitas, maka hal ini kita sebut dengan imun surveillance. Ya, jadi imun surveillance ini sekarang sudah banyak digunakan, terutama di rumah sakit Amerika. Itu yang kita kenal salah satunya adalah dengan imunoterapi, gitu ya. Nah, jadi imun surveillance ini sekarang sudah banyak bukti yang mendukung bahwa imun surveillance ini sangat penting untuk mencegah tumor ya. Nah, tetapi ada fakta bahwa tumor dapat berkembang lebih cepat pada orang yang imunokompeten. Jadi orang-orang dengan sistem imunnya dihambat atau orang-orang dengan sistem imun rendah atau orang-orang yang menderita autoimun biasanya nanti perkembangan tumornya menjadi lebih cepat gitu ya. Ya, kenapa bisa lebih cepat ya? Karena memang perkembangan sel tumor itu 2 kali lebih cepat daripada sel biasa. Jadi misalnya sel biasa atau sel imun kita baru membentuk 20, maka sel tumor kadang sudah membentuk 200 sel tumor yang baru gitu ya. Nah, konsep immunosurveillance atau konsep sistem imun yang digunakan terhadap sel kanker itu sudah dikembangkan yang pertama kali oleh Paul Ehrlich. Cuman memang belum begitu berkembang ya pada abad ke-20. Kemudian setelah dilanjutkan dengan Burnett ya, FM Burnett dan Louis Thomas pada tahun 1957 mulailah dihasilkan ya. Mereka mengeluarkan suatu konsep yang menyatakan bahwa sistem imun itu memiliki peran untuk mencegah dan membatasi pertumbuhan sel tumor ya. Maka kalau konsep yang dinyatakan oleh Thomas ini benar, maka seharusnya sel-sel efektor seperti sel limfosit B ya, sel limfosit T, ada T helper, sel T sitotoksik dan sel NK itu harus mampu mengenali antigen tumor ya, karena ketika dia mampu mengenal antigen tumor maka dia akan menghancurkan antigen tersebut dan itu akan memperantarai kematian sel tumor tuh ya, atau penyingkiran sel tumor ya. Kemudian
Apakah ada bukti bahwa imun surveillance ini benar bisa bekerja atau bisa berpengaruh terhadap sel tumor? Iya ya. Jadi misalnya di sini dikatakan ada individu yang imunodefisiensi, dia lebih peka terhadap pertumbuhan tumor. Nah, ini dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum menggunakan manusia, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan sel hewan, di mana sel hewan dengan menggunakan hewan yaitu biasanya hewannya dibagi menjadi hewan yang kita tekan sistem imunnya, kemudian hewan normal dan hewan yang kita berikan stimulasi sistem imun begitu ya. Jadi sistem imunnya kita aktifasi, jadi kita tingkatkan. Nah, dari hewan 1, 2, 3 misalnya kita anggap saja tikus begitu ya atau kelinci, tikus lah. Tikus yang sistem imunnya kita tekan, kita berikan zat-zat penginisiasi atau pembentuk tumor. Begitu juga dengan hewan yang normal, begitu juga dengan hewan yang kita naikkan sistem imunnya, kita berikan zat-zat pembentuk tumor. Dalam waktu tertentu kemudian diamati, ternyata pada hewan yang sistem imunnya kita tekan itu pertumbuhan tumornya jauh lebih cepat begitu. Ini berarti menunjukkan ada peran sistem imun dalam menghancurkan sel tumor yang terbentuk. Ya, karena pada hewan dengan sistem imun yang diaktifasi, sel tumornya jauh lebih lambat dibanding dengan normal saja ya, tanpa diberikan apa-apa dalam keadaan hewan yang normal. Jadi yang paling cepat tumbuh tumornya adalah individu yang imunodefisiensi atau sistem imunnya kita tekan, kemudian setelah itu baru normal, setelah itu baru hewan yang sistem imunnya kita aktifasi. Nah, artinya sistem imun kita itu mendukung sekali atau berperan sekali dalam menekan sistem imun, menekan sel tumor begitu ya. Itu bukti pendukung pertama adanya immunosurveillance. Yang kedua adanya infiltrasi limfosit dalam jaringan tumor. Nah, pada pemeriksaan imaging ya, dengan penampakan begitu, dengan menggunakan mikroskop dan penggunaan alat-alat lainnya, dengan pengujian lainnya, ternyata diketahui dalam jaringan tumor, jadi ada massa tumor diambil, dibiopsi begitu, kemudian diamati, setelah itu jaringan itu dibagi-bagi, setelah itu diisolasi. Setelah diisolasi, ternyata diketahui bahwa di dalam jaringan tumor tersebut terdapat elemen-elemen atau komponen-komponen sel imun yang ada di dalamnya. Nah, kalau dia ada di dalam sel tumor, artinya sel imun kita ada di sana untuk menghancurkan sel tumor tersebut. Ya, jadi dia mempengaruhi sel tumor tersebut. Jadi imunosurveillance-nya bukti keduanya benar ya. Jadi bahwa memang ada sistem imun yang bekerja pada sel tumor. Kemudian tumor juga dapat membangkitkan respon imun seluler terutama yang spesifik, yaitu sel B dan sel T, terutama sel T sitotoksik juga ya. Nah, ini dilihatnya bagaimana? Dilihatnya begini, ketika ada orang yang menderita tumor, bukan orang kita anggap hewan saja ya, hewan pada percobaan hewan. Jadi pada hewan yang menderita tumor begitu, kemudian ada hewan lain yang tidak menderita tumor, jadi dia tidak sakit apa-apa, juga tidak mengandung mikroorganisme ya. Ketika di darahnya kita ambil dan kita isolasi, kemudian kita lihat kadar imunoglobulin yang ada di dalamnya ataupun sel T yang ada di dalamnya, ternyata yang menderita tumor jumlahnya lebih banyak begitu ya.
dibanding dengan orang yang daripada hewan yang tidak menderita tumor. Nah, ini berarti bahwa di sel peredaran darah kita sel imun kita itu banyak begitu ya, dan semuanya tujuannya adalah spesifik untuk mematikan tumor tersebut ya, terutama respon imun selulernya itu banyak sekali untuk bekerja menghancurkan sel tumor. Jika dibanding dengan darah ya pada orang atau hewan yang tidak menderita tumor. Kalau tidak ada tumor, tidak ada mikroorganisme atau tidak ada infeksi begitu ya, maka sistem imun kita ya juga teraktivasinya tidak terlalu banyak begitu ya. Sehingga bisa kita tahu bahwa oh ternyata kalau ada tumor sistem imun kita juga akan bangkit, akan lebih banyak karena ada antigen yang harus dilawannya di dalam tubuh, yaitu antigen sel berupa sel tumor. Nah, kemudian bukti imun surveillance lain juga ada di dalam ternyata diketahui bahwa ada antigen tumor yang bisa dikenali oleh sel sitotoksik pada tumor tersebut ya. Jadi pada tumor, di dalam tumornya atau di permukaan sel tumornya menampilkan antigen tumor ya yang nanti akan dipresentasikan melalui MHC kelas 1, maka nanti akan dikenali oleh CD8 yang akan mengaktifkan sel CTL. Nah, antigen tumor ini nanti yang akan diidentifikasi sebagai protein asing ya, atau kita sebut dengan protein mutan karena dia protein sel yang sebenarnya diekspresikan secara abnormal. Maka protein inilah yang nanti kita kenal sebagai antigen tumor. Nah, kemudian karena adanya imun surveillance ya, ada proses pengendalian respon imun terhadap sel tumor, kita sudah tahu bahwa sedikit banyak sistem imun kita berpengaruh terhadap sel tumor, maka salah satunya yang terbukti imunosurveillance ini yang kita lihat prosesnya yaitu disebut dengan immunoediting ya. Salah satu proses dari immunosurveillance itu ada yang kita sebut dengan immunoediting. Tidak hanya komputer yang bisa mampu mengedit begitu ya. Sistem imun juga mampu mengedit. Jadi dia seperti menyeleksi begitu ya, proses menyeleksi mana yang antigennya tinggi. Kalau ada antigennya tinggi bisa dikenali sel tumornya maka akan disingkirkan. Tetapi nanti kalau untuk yang sel tumor yang antigennya rendah begitu ya, atau kurang banyak atau sulit untuk ditampilkan, maka ya biasanya dia akan terlewat begitu ya, tidak bisa dikenali. Maka nanti ada yang namanya immunoediting. Kalau yang sistem imunogeniknya tinggi, maka nanti diedit akan disingkirkan. Tetapi ketika sistem imunnya tidak bisa mengenali sel tumor karena antigen yang ditampilkan itu sedikit, maka yang diedit adalah sistem imunnya ya. Jadi sistem imunnya diedit gitu karena dia tidak bisa mengenali sel tumor. Nah, ada 3 proses immunoediting. Yang pertama itu adalah eliminasi,